wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para pengajar, para orang tua, khusus koordinator kuliah subuh Sabtu pagi Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Hambali bin Haji Mu'min, yang kita muliakan Akhihil Mahbub Al-Ustaz Aizat Dr. Sa'ad Sab'an, yang kita muliakan orang tua kita yang hadir di antara lain Bapak Senior Haji Burhanuddin, Bapak Haji Gaus, serta Bapak Hasan Haji Hamid, Bapak Haji Abdul Hamid, yang kita muliakan Ketua RW 05 Kelurahan Lenteng Agung, Bapak Haji Insinyur Irianto, yang kita muliakan Bapak Muhyiddin, Bapak Herman, serta Bapak Haji Al-Ma'in, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sebegitu. Puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Hadirnya kita di majlis ini dengan iringan doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan di Masjid Jami Darussalam. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Yang sakit mudah-mudahan disempurnakan kesehatan Allah Ta'ala, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Di dalam kesulitan rezeki mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kelancaran. Tilkani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid-darain ila an-nahbar. Babul mujahadati, bab mujahadah, bab sungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan. Wa qala Allah ta'ala walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Babul mujahadati, bab mujahadah, sungguh-sungguh di dalam berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu bina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan menuju kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Surah Al-Hujurat ayat 99. Wa qala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Surah Al-Mujammil ayat 7. Wadhkur, ingatlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, maka
maka terus meneruslah kalian mengingat nama Tuhan. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil-kecilnya kebaikan itu, pasti dia akan melihatnya. Wa qala Allah ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhamu ajra. Apa kebaikan apa saja yang kalian ajukan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah berupa ganjarannya wa ajran wa a'dhamu ajran, dan besar sekali pahalanya. Babul mujahadati, bab mujahadah, yakni bab sungguh-sungguh di dalam berbuat kebaikan. Di dalam berbuat baik itu harus sungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan dimanapun kita berada, untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup kelak di dalam akhirat. Tidak ada di dalam mencapai kebahagiaan ini tanpa ada mujahadah, tanpa ada perjuangan dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu angan-angan, cita-cita yang diinginkan. Tidak mungkin orang menjadi orang kaya kalau dia menjadi orang yang malas. Orang yang malas tidak mungkin dia jadi orang kaya. Orang malas itu tidak mungkin dia akan menjadi orang yang sukses, karena butuh yang namanya perjuangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beliau mau dalam beberapa peperangan yang beliau hadapi, walaupun sahabat jumlahnya cuma sedikit, orang-orang yang menentang Nabi, orang yang begitu banyak, kalau beliau mau cuma angkat kedua tangannya, pasti tentara Allah yang ada di langit akan berdatangan, akan menghancurkan orang-orang yang menghalangkan dakwahnya ini. Tapi Nabi tidak. Tapi berusaha hirsun ala nafsihi wa nadrun lidurriyati abaduna min ba'di. Karena Nabi sangat mujahadah, sangat sungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperluaskan syiar agamanya. Bagi mereka orang-orang yang menentang Nabi, deketin Nabi, deketin orang yang menentang, yang mengancam Nabi. Nabi tidak lari, Nabi tidak takut, Nabi hadapi mereka dengan akhlakul karimah, dengan macam-macam amal kebaikan yang Nabi tunjukkan kepada mereka penentang-penentang Nabi, agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, Nabi mengharapkan anak cucu mereka nanti akan beriman kepada Allah. Lihatlah perjuangan Nabi kepada pamannya Abu Lahab, penentang pertama kali di dalam tuntunan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ayat itu diturunkan, Allah Ta'ala, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, laksanakanlah apa yang kuperintahkan. Berpalinglah engkau kepada orang-orang musyrik. Ketika Nabi selama 4 tahun lamanya berdakwah sir, rahasia, sembunyi-sembunyi dari kerabat-kerabat yang dekat dengan Nabi dan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi. Sahabat masih kecil, sahabat dalam berdagang dengan berusaha untuk mencari nafkah. Beliau teman-temannya didekati dan diajak dialog dan diberikan kepahaman tentang tuntunan ajaran Islam. Tatkala mulai banyak orang yang memeluk tuntunan ajaran Islam, kemudian Nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk terang-terangan menyampaikan dakwah Islamiyah. Allah turunkan ayat Al-Quran, fasda' bima tu'maru
wa'rid 'anil musyrikin. Summa su'ida ala Jabal Ibnul Qubais. Kemudian Nabi naik di bukit yang namanya Jabal Ibnul Qubais. Sekarang tuh sudah diganti di Sofwah sekarang. Jadi apa? Hotel Sofwah. Sebetulnya tuh sejarah-sejarah seperti itu jangan dihancurkan. Ibadat sir, rahasia, tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala menunjukkan para nabi sebagai situs sejarah umat Islam. Nabi naik nada yunadil qaum. Kemudian Nabi naik di Jabal Ibnul Qubais, kemudian manggil-manggil kaumnya. Ya qaumi ittami'u, wahai kaumku, kumpullah kalian. Ribuan orang tuh yang ada di pasar, yang ada di ladang, yang lagi berdagang, yang lagi jalan, yang ada di rumah. Karena Nabi yang memanggil, kemudian mereka berdatangan. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum ma akhbartukum bihi. Hal tusaddiquni. Wahai kaumku, aku akan kabarkan kepada kalian apa yang aku kabarkan kepada kamu. Apakah kalian percaya kepadaku? Qalu bala ma ra'ayna sahnuka kadiban. Semua orang berkata, kami percaya apa yang kau kabarkan kepada kami, karena kami belum pernah engkau berkata dusta, karena kami belum pernah mendengar engkau berkata dusta semenjak kami kenal engkau, wahai Muhammad. Ini kan luar biasa. Maka Nabi dijuluki Al-Amin, As-Shadiq, orang terpercaya, orang yang benar. Karena belum pernah Nabi berkata dusta kepada orang lain. Beliau selalu jujur, baik di dalam dirinya ataupun dengan orang lain, di dalam hatinya, ucapan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Nabi, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari sentuhan api neraka. Ini Rasulullah. Sungguhnya aku ini adalah Rasul. Ada di kitab. Allah telah memberikan kepadaku Al-Quran, yang kitab perubahan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengutus para Nabi dan Rasul dan diturunkan kitab. Wasakatu gaumuhu, kemudian semua kaumnya dia illa akuhu, kecuali pamannya. Sahabat Abu, apa dikatakan? Ijil ya Muhammad, tabat laka ya Muhammad, wa lihadza jama'tana. Turun kau wahai Muhammad, celakalah engkau, dengan masalah inilah kau kumpul kita. La nu'minu laka, kami enggak bakal percaya kepada engkau. Annaka kadzdzab, engkau adalah seorang pembohong. Itu pamannya sendiri yang pertama kali menentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada rasa dendam pribadi Nabi dengan paman ini? Tidak. Beberapa kali Nabi ketemu pamannya selalu menghormati, selalu menyayangi, selalu menjunjung tinggi. Karena dia adalah saudara dari bapaknya, saudara dari ayahnya. Walaupun dia musuh, benci kepada Nabi, tidak ada rasa benci sedikit pun di dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap menghormati. Kenapa? Karena saudara seorang ayah. Yang dilihat adalah ayahnya. Dia adalah saudara, orang yang dicintai oleh ayahnya. Dia tidak berani mengganggu, selalu menghormati saudara yang satu lain. Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah.
Tatkala Abu Lahab datang dengan Utbah bin Rabi'ah dan Umayyah, dia mengatakan, "Ya Muhammad, jika engkau seorang nabi dan rasul, Nabi Allah Musa telah membelah lautan dengan tongkatnya. Bisakah engkau gunung pasir yang ada di Mekah ini kau jadikan lautan ataupun berupa danau? Jika engkau bisa, wahai Muhammad, kami akan beriman kepada-Mu." Tatkala Nabi akan mengangkat kedua tangannya karena yang minta seorang paman, biar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat Jibril datang. "Jangan kau angkat tanganmu wahai Muhammad, minta kepada Allah. Sebab telah dicoba kaum Bani Israil dan orang-orang dahulu. Mereka meminta apa yang diinginkan, tapi mereka tidak beriman dan mengolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala." Nabi kan tiba-tiba kontak yang ditunggangi Abu Lahab mengucapkan kalimat tauhid, ucapan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget Abu Lahab. Bukan diambil suatu ibarat. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun dari ontaknya, tuh mulut ontak disobek. Mulut ontak disobek, kemudian dipatahin lehernya. Abu Lahab udah tinggi, warnanya deh. Dia apa itu? Diengkek, dibesek mulutnya, dipatahin lehernya, saking bencinya dengan kalimat tauhid. Khatam Allah ala qulubihim. Allah telah menutup hati Abu Lahab dari hidayah dari Allah. Apakah Nabi merasa kesal dan marah? Tidak. Tatkala di dalam peperangan Badar pada tahun kelima daripada hijrahnya Nabi, peperangan Badar, banyak para pembesar suku bangsa Quraisy yang berguguran di dalam perang Badar. Ketika Abu Lahab sedang sakaratul maut, penuh dengan duka, Nabi diberitahukan bahwa pamannya sedang sakaratul maut. Dipeluk sama Nabi, dibisikkan telinga, "Ya ami, qul la ilaha illallah tanju min adab." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau akan selamat daripada azab Allah. Langsung melek dengar suara Nabi. Langsung Nabi dia dijorokin, orang Betawi menjorokin, tahu jorokin? Dijorok. Ini Nabi lagi meluk. Langsung melek melihat wajahnya Nabi, didorong sekeras-keras. Nabi jatuh terlentang. Abu Lahab bangun, ngambil pengen dibunuh. Ada dua sahabat Nabi itu, anak muda jagain, langsung ditebas Abu Lahab menjadi 3 bagian badannya, langsung meninggal dunia. Penggal lehernya sampai badan, meninggal, nggak sempat itu. Nabi dibunuh. Kemudian Nabi meneteskan air matanya. Kemudian sahabat yang bunuh Abu Lahab mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak rada aku bunuh pamanmu?" Kata Nabi, "Rodi, maka tahu aku redha apa yang kau bunuh itu. Akan tetapi aku sedih pamanku tidak memeluk ajaran Islam." Dia mengatakan, "Inna fir'auna ummati asaddu min fir'auna Musa." Sungguhnya Fir'aunnya umatku Abu Lahab ini lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabiullah Musa. Jutaan manusia dibunuh oleh Fir'aun. 120.000 bayi yang baru lahir yang tidak berdosa dari orang-orang dibunuh.
Tapi dia sadar kalau tenggelamkan Allah Ta'ala di laut mati, dia berkata, Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu katanya, saya beriman dah kepada Tuhan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Itu kalau orang yang mengaku sebagai Tuhan, itu malaikat Jibril gedek banget. Tatkala akan mengucapkan kalimat tauhid, itu malaikat Jibril kesel banget, kepalanya dilelepin. Dia baik, dilelepin, kemudian dimasukin apa? Pasir. Pakai pasir di mulut itu masih ada. Coba dia lihat di Mesir, di piramid. Itu ngelihat Fir'aun aja bayar 400.000. Lihat apa? Lihat Fir'aun. Orang ahli neraka 400.000. Ngelihat Mustafa Kamal yang jasadnya bau bangkek 600.000. Ngelihat monyet goceng di rambut. Murah. Ini ngaji ketemu kiai bonus 2.000. Mau 400.000 ngaji nyari ridho Allah Ta'ala 2.000 ngarepin surga 2.000 enggak. Mujahadah, ini harus mujahadah, jihadatun nafsi, merangin hawa nafsu di mardhatillah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan Nabi nih. Kata Nabi apa? Fir'aun umatku lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Allah Muhammad. Udah mau sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat tauhid. Tapi Abu Lahab ketika sakaratul maut dibisikin sama Nabi, melek langsung Nabi didorong mau dibunuh tuh Nabi. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada orang hidup di dunia ini tanpa ada perjuangan, nggak ada. Justru perjuangan itulah akan membuah hasil apa yang diinginkan, jadi sejarah di dalam kehidupan. Betul? Pasti orang punya sejarah dalam kehidupan, karena dia merasakan ketir yang pahit dalam kehidupan dan dia berjuang. Kakalah jadi orang yang sukses, apa yang diinginkan berupa cita-cita, jadi orang yang sukses, karirnya bagus, hartanya banyak dan berlimpah, dia bersyukur jadi orang yang kawan. Mau dipanggil kader-kader penerus perjuangan mereka dalam suatu perusahaan besar, ambil tuh orang-orang, dibiayain tuh orang-orang sekolah, bikin sekolah, madrasah, pesantren, masjid, sarana ibadah. Kemudian dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sejarah kehidupan manusia. Tidak ada orang yang mencapai cita-cita dengan angan-angan, pasti gak bakalan berhasil. Orang yang sungguh-sungguh aja belum tentu dapat. Orang pengen kaya, kerja kagak, cuma menghayal aja. Gila bisa. Gila bisa. Orang pengen kaya, kerja bang. Pengen dapat duit, usaha bang. Pengen hidup senang, harus mujahadah, sungguh-sungguh sabar. Modalnya 5. Modalnya apa? 5. Pertama ikhtiar, harus usaha. Harus Nabi dagang ke negeri Syam, bawa tuh yang namanya bawa dagangan kain, bukan dijual pasar Lenteng, pasar Minggu. Itu dijual di negeri Syam, Suriah. Melewati 3 negara, naik ontak sebulan perjalanan, mana panas. Dan kita cuma dagang depan rumah aja, tutup mulut tua, pengen jadi orang kaya. Gimana menjadi orang kaya? Buras bisa.
Kalau Nabi mau tinggal angkat kedua tangan, itu gunung Uhud akan dijadikan berupa emas. Ketika ada orang pengemis datang ke rumah Nabi, di rumah Nabi tidak ada sesuatu barang yang akan diberikan kepada pengemis tersebut. Nabi gadain tuh yang Nabi baju besinya. Kemudian datang mereka Jibril, ya Muhammad, jika engkau mau, aku jadikan tuh gunung Uhud menjadi emas untuk engkau. Tapi Nabi enggak mau. Nabi gagal. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Hidup tanpa perjuangan itu enggak ada. Itu tidak. Orang pengen kaya harus usaha. Bukan hanya menghayal. Tidak bakal terjadi. Orang yang capek cita-citanya jadi insinyur, jadi dokter, harus sekolah. Pengen jadi dokter, disuntikan alat-alat kesehatan pakai baju dokter. Apakah dipanggil dokter? Dokter gadungan. Harus apa? Belajar. Pengen jadi kiai, bajunya beli, jahit, beli sorban banyak dicondet. Pakai udang-udang, apakah jadi tukang? Di Basul Ulama, pakaian mah gampang dibeli karena dijual, tapi ilmu nggak bisa dijual illa bita'allumi, kecuali dengan belajar dan mujahadah sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Tinggalin sanak keluarga, tinggalin kampung halaman, tinggalin masa mudanya waktu anak-anak bermain, belajar. Bangun di waktu malam, tinggalin kudu banyak bicara, sedikit bicaranya, banyakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru didapat, baru dia. Makanya di pesantren itu makannya nggak ada yang enak. Saya dulu di pesantren makan enak cuma malam Jumat doang. Itu leher ayam dipotong 3. Gini, namun jahat enggak? Kalau makan enak mulu, nggak belajar, tidur mulu. Makan ayam hantu dipotong 40 kan? Pas sudah pesantren sudah selesai, rezeki yang ditunda oleh Allah diberikan sekarang. Alhamdulillah. Coba aja kalau ada kiai, Ustaz, ada gak tuh tempe makannya? Kalau Ustaz ada ayam, ada sop, berapa? Dulunya susah, sekarang baru tuh harus jahat. Tidak ada yang namanya berjuang tanpa sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kata Allah, kami tunjukkan kepada mereka jalan menuju kami. Sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Termasuk kita yang berjuang subuh untuk mencari ridha Allah. Sebelum subuh ada yang setengah 4 udah bangun. Apalagi Pak Bujuri baru bangun tidur, cari kamera mana nih? Berjuang kita, berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direkam, kemudian disebarkan menjadi amal jari. Mandala ala khairi kafai, sampai saja menunjukkan kebaikan sama pahalanya seperti orang yang mengerjakan. Pasti Allah akan tunjukkan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqut rabbuka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajran. Kebaikan apa saja kata Allah dalam surah Al-Mujammil ayat 20. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan untuk diri kamu kata Allah, dari kebaikan kamu akan mendapatkannya di sisi Allah berupa ganjaran kebaikan yang sangat besar.
Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan hubungan kepada manusia saja. Apa yang kita masukin ke mulut kita dihitung sedekah. Dihitung sedekah. Kebaikan itu bukan kita kasih duit orang, kasih makan, kasih ini, bakal diri kita. Bakal apa? Diri kita. Kita pengen ngopi, jangan kumpul ke tempat orang nunggu gratisan. Bener? Kita punya duit, datang naik ke warung kopi. Duit pas-pasan, setan. Yang 1.000, yang di tenggorokan, keset, manis, batuk. Kalau yang umur 40 ke atas jangan kasih minum ginian. Berabe. Kenapa? Karena kadar gulanya tinggi. Saya kan udah 40 nih ya. Nah, kopi racikan itu yang banyak kopinya, jangan sesetan. Udah perutnya udah gak cocok kan. Perutnya kembung. Itu aja dah, coklat ya kan. Boleh tuh. Mana kopinya nih? Air putih dulu ngantuk. Ini panitia curang ini. Panitia curang. Kanan kiri saya teh warna air putih. Cuman bercanda, cuman bercanda. Kopi. Jadi apa yang kita ajukan di luar kebaikan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Berupa ketika kita perlu sesuatu untuk diri kita, jangan sayang-sayang. Ini kebetulan punya duit banyak, makan yang enak, soda, jangan sayur asam mulu. Ditulis pahala, niatin buat ibadah. Betul nggak? Ya. Beli baju koko umpamanya yang murah banget, 70.000 buat ibadah gerak. Beli yang 100.000 mahalan dikit buat ibadah. Baju koko jelek banget, pikiran batik 400.000 lu beli. Baju koko 70. Betul? Yang bagus. Kalau buat ibadah yang bagus, yang mahal nggak apa-apa. Nanti kita meninggal dunia, orang yang ibadah pakaiannya rapi dan bagus, nanti katalah ruh kita diangkat oleh malaikat Jibril. Itu malaikat rahmah yang ada di dalam surga, memakaikan pakaian dari surga, dari sutra yang paling indah. Kenapa? Dulu ketika di dunia kalau ibadah pakaiannya bagus, kalau ibadah lagi sembahyang bajunya jelek, sedangkan duitnya ada. Kira sembahyang kayak kaos oblong 77 gambar sholat. Ibadahnya begini, kain udah belipet. Lagi ibadah. Nanti ketika dia meninggal dunia disiapkan baju yang sangat jelek, ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu gak kita? Kita undangannya rapi, apalagi ngadep. Maka kebaikan apa saja untuk diri kamu Allah tulis kebaikan. Lagi sakit jangan puskesmas, pakai BPJS antrinya setengah hari, akhirnya tambah kambuh penyakitnya karena nggak sabar. Saya pernah coba ke puskesmas itu, gare-gare saya apa namanya kartimban seginiin gasel, nyangkut napasnya. Dan puskesmas yang gratis itu daftar dari jam 7 baru dipanggil habis sholat zuhur. Kiranya Pak istirahat Pak, istirahat masih berapa nih? Masih 7 lagi. Setengah 2 baru dipanggil. Nunggu obat ngantri. Bilang kakak obat kah? Emang gini doang. Ya udah.
keluar jam 2 itu jam 7 gua kapok seumur hidup dah. Uang apa ya? Makanya BPJS tuh rame. Lu mengeluh sakit, ya kan? Umpama kita mau sehat, duit ada, jangan pakai BPJS, kita punya duit. Tuh, dokter yang bayar cash, kita punya duit. Bakal diri kita itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu. Kita berobat, kita bakal makan, bakal keperluan kita beli mobil yang bagus, bakal ibadah. Kita beli motor, bakal ibadah. Kita bikin rumah kalian yang gede, tanahnya lebar, supaya tamu banyak datang ke rumah kita. Ditulis pahala. Alhamdulillah. Kalau kita sekalian punya tanah 3.000 meter, ada halaman luas, ada tempat pokok, teman-teman pada datang, tinggal sahur, ada kolam ikan, kalau udah iseng tinggal serok, tinggal bakar, gitu. Bakal teman-teman pada datang, saudara pada datang, tetangga pada datang. Tuh begitu niatnya, dikabulin oleh Allah. Dikabulin oleh Allah.